Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi transformasi. Ya, materi transformasi ini ada di matematika wajib ya kelas 11. Oke, nah transformasi yang akan kita pelajari ini ada 4 macam: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Serta akan ada penambahan tentang transformasi matriks. Kita kan sudah belajar matriks toh yang minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar transformasinya, tapi nanti paling terakhir ya. Oke, yang pertama di sini, jenis transformasi pertama yang akan dipelajari adalah translasi. Translasi itu artinya adalah pergeseran. Ya, pergeseran. Jadi karena depannya trans ya, itu maksudnya transformasi itu kan maksudnya perubahan ya. Nah, di sini translasi itu perubahan karena digeser gitu ya. Jadi supaya lebih memahami, perhatikan ada bidang kartesius ini. Di sini ada dua titik A dan titik B. Titik A 2,3, titik B-nya 3,7. Lalu ada titik A aksen dengan B aksen. Apa ini titik A aksen dan B aksen? Jadi titik A aksen ini adalah bukan bayangan ya, hasil pergeseran dari titik A. Titik B itu adalah hasil pergeseran dari titik B. B aksen adalah hasil pergeseran dari titik B. Bisa dibilang bayangan juga sih ya. Yang ada aksen-aksennya ini bayangan dari titik aslinya. Oke, kenapa bisa dari 2,3 jadi 8,7? Nah, perhatikan ini. Jika titik A digeser, digeser. Nah, 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, maka akan menghasilkan suatu ini. Nah, kita lihat ini kan X-nya 2. Tapi di sini berubah jadi X-nya 8. Jadi digeser dari 2 sejauh 8. Berapa satuan? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan, benar ya? Nah, terus digeser lagi 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Berarti akan menghasilkan bayangan ini. Sehingga dari sini ada skala pergeserannya. Skala pergeserannya itu kita sebut T ya. T, A, B. Ini maksudnya titik A, B. A-nya berapa? A-nya 6 tadi nih. A itu yang bagian X. B-nya adalah bagian Y, yaitu 4. Maka di sini tulisannya di sini ya. 6, 4 ya. X-nya 6, Y-nya 4 atau A-nya 6, B-nya 4 gitu ya. Kenapa bisa 6, 4? Karena dia digeser 6 kali, 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kalau ke kanan dan ke atas itu positif. Kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif. Kita bayangkan aja bidang kartesius, ke kanan positif, ke atas positif. Kalau ke bawah ataupun ke kiri dia negatif. Gitu. Nah, jadi di sini harus dipahami jika titik A itu ditranslasikan dengan 6,4 maka akan menjadi titik A aksen 8,7 gitu ya. Nah, yang B juga sama. B juga sama demikian. Dia tadi B-nya X-nya 3, sekarang jadi 7. 3 ke 7, 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan. Nah, maka translasinya 4, positif 4. Y-nya dari 7 menjadi 1. Turun ya. Turun berapa? Kita cek. 7 menjadi 1. Nih. 7 menjadi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun ke bawah 6, berarti minus 6. Jadi, titik B itu ditranslasikan terhadap 4,6 ya, menjadi bayangannya B aksen 7,1 gitu. Jadi, di sini harus ada, yang dipahami ada 3 hal, 3 komponen. Titik asli, titik bayangan, lalu besar translasinya. Ya. Oke, selanjutnya di sini muncullah sebuah rumus seperti ini. Apabila titik A ditranslasikan terhadap A, B, maka menjadi titik A aksen. Sehingga mencari A aksennya itu, X aksennya, titik X aksennya ini, X aslinya tambah dengan A. Y aksen berarti Y yang aslinya ini tambah dengan B. Oke, gampang. Contohnya, tentukan bayangan titik A min 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Ya, berarti 2017 itu adalah ke kanan ya, berarti dia adalah X-nya positif. Lalu ke bawah 2020 berarti ini Y-nya tapi negatif. Nah, kita translasikan titik A terhadap translasi ini. Apa nanti besar bayangannya? A aksennya apa? Kita cek. Oke, jadi mencari X aksen Y aksen sesuai rumus, X asli tambah dengan translasinya kan, seperti ini.
Nah, ini penjumlahan matriks nih. Kita udah belajar matriks toh. Ini kan bentuk matriks, matriks kolom ya. Jadi tinggal min 5 tambah 2017, 2015, 6 tambah min 2020, min 2014. Jadi hasilnya adalah bayangannya ini. Selesai, gitu kan. Nah, ini contoh yang B juga sama demikian ya. Nanti dilihat lagi. Oke, nah sekarang masih translasi tapi dia terhadap kurva ya. Translasi terhadap kurva. Bagaimana? Nah, translasi garis atau terhadap kurva ini, contohnya kayak gini. Kalau tadi kan matriks dengan matriks, nah sekarang matriks dengan sebuah garis begitu ya. Tentukan bayangan garis jika ditranslasikan terhadap ini, min 2 dengan 3. Kalau tadi kan bayangan titik, sekarang bayangan garis. Jadi sekarang yang bagian translasi yang garis. Oke, garis persamaannya sudah diketahui. Nah, jadi gini. Sesuai rumus yang pertama, masih pakai rumus yang di awal, mencari bayangan X, rumusnya ini ya, X aksen Y aksen itu adalah penjumlahan dari titik asli ditambah translasinya. Maka di sini kita temukan bahwa X aksen itu adalah X kurang 2 dan Y aksen adalah Y tambah 3. Nah, kita sendiri-sendirikan. X aksen kita sendirikan seperti ini, Y aksen kita sendirikan seperti ini ya. Nah, berarti di sini kita usahakan harus mencari X sama dengan dan Y sama dengan. Maka X aksen min 2 pindah jadi plus 2 sama dengan X. Dapat nih, X-nya sama dengan X aksen tambah 2. Usahakan dapat X dan Y-nya. Ini juga bentuknya diubah. Y sama dengan. Jadi sudah X sama dengan dan Y sama dengan. Selanjutnya tulis persamaan garisnya. Nih, persamaan garis ditulis. Kita cukup mengganti nilai X dan Y-nya dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Oke? Nah, kita ganti. Jadi di sini X-nya kita ganti X tambah 2 ya. Oh sorry, ini ya X tambah 2. Padahal di sini X aksen. Tapi kita tulisnya X saja. Nggak masalah. Memang seperti itu caranya. Nah, ini Y aksen kurang 3 kita tulis Y kurang 3. Ya. Nah, selanjutnya atau kalau daripada bingung ini aksen tapi nanti malah bingung ya. Begini aja sudah ya. Nah, selanjutnya dihitung aljabar nanti dapat ini. Terakhir dapat model persamaan garis seperti ini. Ingat kalau persamaan garis kan harus ada variabel X, variabel Y. Ini persamaan garis kan aslinya ini kan. Nah, ini bentuk persamaan garis. Cuma C ini konstanta yang 11 ini kan bisa di kanan, bisa di kiri. Sembarang. Nah, jadi inilah bayangan dari garis 2X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ada contoh-contoh soalnya, bisa dicek kembali ya. Ini contoh soal yang pertama saya nggak jelaskan karena ini yang titik dengan titik, gampang. Langsung aja saya mau menjelaskan contoh yang kedua. Oke, di sini ada segitiga PQR dia bilang. Nah, titik-titiknya ini. Jadi titik PQR ini kalau digambar di bidang kartesius dia jadi sebuah segitiga. Nah, segitiga PQR itu kebetulan ditranslasikan masing-masing titiknya, sehingga nanti akan terbentuk bayangan dari P yaitu P aksen, bayangan dari Q yaitu Q aksen dan R aksen. Cuma di sini P-nya udah diketahui, tapi QR-nya belum. Nah, gimana cara cari titik bayangan dari Q dan R? Caranya yang pertama, kita harus tahu dulu besar translasinya. Kebetulan di soal belum tahu. Di soal hanya dibilang yang tadinya titik P berubah bayangannya jadi P aksen seperti ini. Berarti kan otomatis ada penyebabnya, ada translasinya. Nah, ini yang belum kita ketahui. Maka kita cari dulu translasinya. Sesuai rumus, untuk titik bayangan itu kan sama dengan titik asli ditambah translasinya. Maka ketika mau mencari translasinya kan bisa dengan cara dibalik aja ya, P aksen dikurang P gitu. Nanti kita masukkan rumus-rumusnya, masukkan apa? Matriksnya ya, 4 min 4 0 2. Ini AB itu adalah titik translasinya ya, dapat 4 min 6. Jadi translasinya 4 min 6. Ketika translasinya kita sudah dapat, sudah tahu, maka kita bisa dong mencari bayangan Q dan R. Ya tinggal titik asli Q dan R kita tambahkan dengan translasi yaitu 4, min 6 ini. Dapat masing-masing sudah diketahui. Jadi jawabannya apa sudah ada ya, 3 min 6 dengan 1, min 2, option A. Seperti itu. Mudah saja, nomor 3 juga sama caranya. Oke, untuk video selanjutnya baru saya akan menjelaskan tentang refleksi.